Hadir. Hadir Ibu. Dominik, apakah ada yang masih mengingat materi pertemuan kita pada kali lalu? Silakan tanda tangan. Ya, Windy, silakan. Membahas tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan hasil perjuangan para pendiri negara dan dirumuskan oleh Muhammad Yani dan Dr. Sutomo. Nah, yang berikut lagi, pada pertemuan kali lalu juga kita membahas mengenai BPUPKI. Kalian tahu apa kepanjangan dari BPUPKI? Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalian tahu sila-sila dalam Pancasila? Tahu. Sila pertama, Ibu minta hadir. Sila pertama, Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik, terima kasih. Stop. Sila pertama saja. Sila kedua, Ibu minta Amayati. 2. Sila kedua apa, Amayati? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila Ibu minta supaya kalian jangan sekedar menghafal, tapi kalian juga harus mampu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Maksudnya menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang berikut, indikator yang ketiga, menganalisis sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bukan perumusan ya, karena perumusan materi kita kali lalu. Hari ini penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran pengetahuan melalui model pembelajaran problem based learning itu berbasis masalah dengan bantuan PowerPoint yang Ibu tayangkan ini dengan nanti video yang akan kita lihat bersama. Peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Insana mampu menganalisis proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Masuk pada materinya mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini dimulai dari kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia yang kedua. Jadi saat Jepang kalah dalam Perang Dunia yang kedua, itu membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Begitu sampai di Jepang, Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Dan materi gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Di dalam video tadi dikatakan bahwa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan itu pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Soekarno didampingi oleh Muhammad. Soekarno didampingi oleh. Ibu akan memberikan kalian dalam bentuk kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang itu satu kelompok satu ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ini satu kelompok. Jadi kalian 2 orang itu nanti silakan bergabung sini kalau kalian punya kursi silakan. Kelompok 1 kalian menganalisis tentang latar belakang perubahan rumusan dasar negara sila pertama dalam naskah Piagam Jakarta. Ini kelompok 1 silakan ditulis. Baik, kalian boleh mencari jawabannya dari dalam buku paket dan juga dari Bang Ajar. Ibu akan membagikan Bang Ajar. Ya, kelompok dapat 1 boleh kalian cari jawabannya dari Bang Ajar. Materi pertemuan kedua jawabannya. Moderator dan juga yang bertugas untuk membacakan hasil diskusi. Terima kasih Bu dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih Bu dan teman-teman atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada teman saya.
Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datanya putusan opsi Kaigun atau Agama Jepang. Suara jadi kuat lagi. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat perumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kelima jadi maksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada yang mau bertanya, kami bersilakan. Baik, bagus sekali. Terima kasih kelompok 1 sudah presentasi. Baik. Apabila ada yang mau bertanya kepada kelompok 1, silakan. Oh, dari kelompok 4 ada yang bertanya. Silakan berdiri. Kelompok 1 catat pertanyaan dari teman. Ya baik, saya dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 1. Mengapa setelah ada keberatan dari wakil Protestan dan wakil Katolik, sila pertama kemudian berubah? Mengapa setelah ada keberatan dari wakil yang beragama Katolik dan juga Protestan, akhirnya sila pertama berubah? Baik, bagus, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dulu. Sudah dicatat teman-teman. Silakan berikan kesempatan kepada sudah. Baik, kelompok 1 akan menjawab pertanyaan daripada kelompoknya Muhammad Yamin. Kelompok Insinyur Soekarno akan menjawab pertanyaan dari kelompok Muhammad Yamin. Silakan, kelompok Muhammad Yamin, perhatikan teman mau menjawab pertanyaan dari kelompok kalian. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena Muhammad Hatta tidak ingin agar bangsa Indonesia terpecah belah. Karena yang berikut, Ibu minta kalian untuk sebelum kita masuk pada kesimpulan, Ibu minta kalian untuk memeriksa kembali ataupun menambahkan kembali menurut kalian apakah kalian punya hasil diskusi itu sudah benarkah ataukah kalian mau menambahkan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Kumpulkan kalian dengan hasil diskusi tadi. Silakan satu orang yang mau datang untuk kumpulkan di depan. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Angkat tangan, ya teman, silakan. Baik, berdiri, Ibu minta untuk berdiri. Silakan. Belakang perubahan dasar negara yaitu karena wakil Protestan dan Katolik merasa keberatan yang kelima ketuhanan dengan kewajiban dalam menjalankan syariat Islam dan juga menjadi ketuhanan yang maha esa. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Tangan. Yang berikutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan oleh 3 tokoh perumus, Muhammad Yamin, Supomo dengan Insinyur Soekarno. Dibagikan soal ini silakan dikerjakan secara individu, bukan dalam bentuk kelompok. Dikerjakan secara individu. Silakan. Yang benar di dalam kalian punya buku. Setelah itu nanti kita ucapkan bersama-sama. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
pembelajaran dengan baik. Baik, ini saja berkaitan dengan proses pembelajaran kali ini. Sebelum teman-teman yang lain, karena sudah tuntas, ada tugas untuk kalian. Jadi Antonius juga nanti pulang kerja kemarin tugas yang ibu berikan tadi. Teman-teman yang lain juga ada tugas. Silakan ibu minta kalian tulis tugas untuk pertemuan berikutnya. Silakan ibu minta kalian untuk menuliskan tugas pada pertemuan berikutnya. Atas tugasnya kalian mempelajari materi tentang. Kita mengakhiri, ibu minta salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Oh, Windy, silakan. Dalam nama Bapa, jaga dan melindungi kami dari berdoa dan selamat. Doa dan permohonan ini dari setiap kami lewat pelajaran Kristus Tuhan kami. Amin.